Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semangat dan salam sehat bagi anak-anak semua. Hari ini merupakan pertemuan awal di semester 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang limit fungsi. Nah, ini untuk peta konsepnya yang akan kita pelajari pada bab limit fungsi, yaitu mengenai pengertian limit fungsi, sifat-sifat fungsi, dan limit fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama memahami pengertian limit fungsi, dan yang kedua memahami sifat-sifat limit fungsi. Nah, kira-kira apa manfaat dari mempelajari limit fungsi ini? Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar speedometer. Untuk speedometer itu fungsinya kan untuk mengetahui kecepatan dari mobil atau sepeda motor yang kita kendarai. Nah, sebenarnya untuk rumus kecepatan ini menggunakan limit fungsi. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya yaitu ada orang menggunakan kacamata. Nah, pada kacamata itu kan ada lensa, ada fokusnya ya. Nah, pada pelajaran fisika itu kan ada rumus 1/F sama dengan 1/S, S jarak benda ditambah 1/S, S-nya itu jarak bayangan. Jadi sebenarnya untuk rumus itu di depannya itu ada limitnya. Tapi biasanya dalam penulisan itu limitnya dihilangkan. Jadi rumusnya tinggal 1/F sama dengan 1/S benda ditambah 1/S bayangan. Nah, untuk kacamata sendiri kalau misalkan aja ditanya ya minusnya berapa, biasanya kan menyebutnya mungkin hanya 0,5 atau setengah gitu aja. Nah, sebenarnya untuk 0,5 itu kan bukan 0,5 sebenarnya, tapi ada belakangnya ya, misalkan aja 0,52 atau berapa. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari limit. Nah, sekarang kita belajar mengenai pengertian limit fungsi terlebih dahulu. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Jadi pada awal tadi sudah saya sebutkan, untuk misalkan aja orang ditanya minnya berapa, 0,5. Sebenarnya kan 0,5-nya bukan 0,5 asli, tapi masih merupakan pendekatan, tergantung nanti mendekatinya dari kiri atau dari kanan. Kalau misalkan dari kiri mungkin 0,5-nya bisa 0,49 atau berapa. Kalau misalkan dari kanan berarti nanti 0,51 berapa gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan terdapat suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Dengan x-nya tidak boleh sama dengan 2. Tentukan nilai limit fx untuk x mendekati a, ini membacanya x mendekati a jika ada. Nah, untuk menentukan limit fungsi aljabar di X mendekati A, kita bisa menggunakan tabel berikut. Nah, ini kan tengah ini ada angka 2 ya. Karena mendekati 2, berarti nanti ini ada angka 2. Kemudian X-nya diisikan, yang mendekati 2 itu berapa? 1 ini dimulai dari 1,8, 1,9, kemudian semakin mendekat lagi yaitu 1,99, kemudian 1,999. Nah, angka-angka ini kemudian dimasukkan pada rumus ini, fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, jadi nanti dihitung, nah hasilnya ini untuk yang dari kiri. 3,8, 3,9, 3,99. Kemudian semakin dekat dengan angka 2,
nanti jadinya 3,999. Kemudian ini didekati dari kanan. Dimulai X-nya 2,00000 sampai 5 ya, nolnya ya, 1. Kemudian 2,0001. Kemudian 2,001, kemudian semakin menjauh ya ini ya, 2,05, kemudian 2,1. Nah, angka-angka ini dimasukkan pada rumus tadi, fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, hasilnya ini. Jadi ini kita mulai dari yang jauh ya, yang sebelah kanan ya, hasilnya 4,1, kemudian 4,05, kemudian 4,001, berikutnya 4,0001, kemudian 4,000001. Kalau kita perhatikan, ini yang pendekatan dari kiri, ini hasilnya semakin mendekati 4, yaitu 3,9999. Kemudian yang dari kanan kan ini jauh terus semakin mendekat. Nah, hasilnya 4,000001. Fx-nya juga mendekati 4. Jadi nanti jika setelah disubstitusikan tadi ya, nanti hasilnya akan mendekati 4. Nah, sehingga nanti limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 dari kiri, ini ada angka 2, terus atasnya negatif, berarti artinya 2 dari kiri sama dengan 4. Dan limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 dari kanan sama dengan 4. Jadi karena tadi semakin mendekati angka 4, jadi nanti limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 sama dengan 4. Jadi angka 4 di sini bukan 4 sebenarnya, tapi dari hasil pendekatan dari kiri sama dari kanan. Dia hanya mendekat-mendekat gitu ya. Akhirnya semakin dekat sekali dengan angka 4. Kemudian ini jika disajikan dalam bentuk grafik. Nah, jika disajikan dalam bentuk grafik, tadi kan didekati dari kiri sama didekati dari kanan. Nah, ini grafik untuk fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Kalau dibuat grafik, hasilnya jadinya seperti ini. Jadi nanti hasilnya ketemunya di 4. Sehingga nanti limit fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 didekati dari kiri dan dari kanan, mendekati angka 2, hasilnya 4. Kemudian secara matematis limit didefinisikan sebagai berikut. Limit fx untuk x mendekati A sama dengan L, artinya jika x mendekati A tetapi x tidak sama dengan A, maka nilai fx mendekati nilai L. Jadi hanya mendekati saja. Kemudian jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka I, maka limit fx untuk x mendekati A sama dengan L ada, berarti dia mempunyai nilai limit ya, ada itu maksudnya. Jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati A dari kiri sama dengan L, dan limit fx untuk x mendekati A dari kanan sama dengan L, berarti nanti artinya limit kiri, ini ya, limit kiri sama dengan limit kanan. Maka fungsi tersebut berarti mempunyai nilai limit atau limitnya ada. Kemudian yang B, jika fx untuk x mendekati A dari kiri sama dengan L1 dan limit fx untuk x mendekati A dari kanan sama dengan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, maka limit fx untuk x mendekati A tidak ada.
berarti artinya dia tidak mempunyai nilai limit. Karena didekati dari kiri dan didekati dari kanan, hasilnya tidak sama. Nah, ini untuk contohnya. Tentukan limit fx untuk fx 2x untuk x kurang dari sama dengan 4. Kemudian 2x plus 3 untuk x lebih besar dari 4 jika ada. Nah, ini menggunakan tabel ya. Tadi rumusnya 2x jika didekati dari kiri, kan kurang dari sama dengan 4. Berarti menggunakan rumus yang ini, yang sebelah kiri ya. Kemudian yang sebelah kanan rumusnya 2x plus 3 untuk x lebih besar dari 4 ini ya. Jadi nanti rumusnya beda. Nah, ini didekati mulai dari 3,9, kemudian 3,95, kemudian 3,99 dan yang terakhir 3,9999. Kemudian dimasukkan di rumus 2x, berarti ini tinggal dikalikan 2 ya masing-masing ya. Hasilnya berapa itu? Fx-nya 7,80, 7,90, 7,98, 7,9998. Ini. Itu kalau didekati dari kiri. Kemudian didekati dari kanan. Dari kanan ini dimulai dari 4,0001, kemudian 4,0001, kemudian 4,001, kemudian 4,01 dan yang terakhir 4,1. Kemudian angka-angka ini dimasukkan pada rumus yang bawah ini ya. Ini kan untuk x lebih besar dari 4. Nah, setelah dimasukkan di rumus ini yang bawah, hasilnya 11,00002, kemudian 11,0002, kemudian 11,002, 11,02 dan 11,2. Nah, ini kan sebenarnya didekati dari kanan sama dari ini ya, dari kiri, semakin mendekati 4. Nah, kalau kalian perhatikan itu hasilnya kira-kira bagaimana? Untuk fx-nya itu mendekati 8, 7,9998 ya. Kemudian yang didekati dari kanan hasilnya 11,002 ya, semakin mendekati angka 11. Berarti kira-kira bagaimana? Limit fx untuk x mendekati 4 dari kiri sama dengan berapa? 8. Dan limit fx untuk x mendekati 4 dari kanan sama dengan 11. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit fx untuk x mendekati 4 tidak ada. Jadi dia tidak mempunyai nilai limit. Nah, kemudian kalau disajikan dalam gambar, hasilnya jadinya seperti ini. Tadi kan didekati dari kiri. Kiri kan berarti dari sini ya. Mendekati angka 4. Nah, hasilnya 8 di sini. Kemudian didekati dari sebelah kanan, berarti kan ini. Sebelah kanannya angka 4. Nah, hasilnya 11. Nah, ini grafiknya terputus ya. Jadi, tidak mempunyai nilai limit. Karena limit kiri dengan limit kanan hasilnya beda. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua. Limit 5x pangkat 3 plus 7x pangkat 14 plus 6 per 8x pangkat 5 plus 4x pangkat 9 dikurangi 6 untuk x mendekati 1. Nah, berapakah hasil nilai limit di atas? Nah, intinya sama, nanti angka 1 tinggal kita substitusikan pada x-nya. Jadinya nanti 5 kali 1 pangkat 3 ditambah 7 kali 1 pangkat 14 ditambah 6. Per 8 kali 1 pangkat 5 plus 4 kali 1 dipangkatkan 9 dikurangi 6. Setelah dihitung hasilnya 18 per 6, sehingga sama dengan 3. Jadi nilai limit tersebut adalah 3, sehingga jawabannya adalah A. Nah, berikutnya yaitu sifat-sifat limit fungsi.
Misalkan saja f(x) dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka sifat-sifat limit fungsi antara lain, yang pertama, limit k untuk x mendekati a maka sama dengan k. Misalkan aja limit 3 untuk x mendekati 2, berarti nanti hasilnya juga tetap 3. Kemudian yang kedua, limit x untuk x mendekati a maka sama dengan a. Contohnya limit x untuk x mendekati 2, kan tinggal disubstitusikan sehingga hasilnya sama dengan 2. Berikutnya untuk sifat yang ketiga, limit k kali fx untuk x mendekati a maka sama dengan k, berarti kan konstantanya ditaruh di depan ya, k kali limit fx untuk x mendekati a. Contohnya ini, limit 3x kuadrat untuk x mendekati 2, berarti nanti 3-nya taruh depan ya, jadinya 3 kali limit x dikuadratkan untuk x mendekati 2, kemudian x-nya 2-nya itu ya, 2-nya disubstitusikan ke x sehingga jadinya nanti 3 kali 2 kuadrat, jadinya 3 kali 4 sama dengan 12. Berikutnya untuk sifat yang keempat, limit fx plus minus gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a plus minus limit gx untuk x mendekati a. Intinya ini dipisah ya. Nah, untuk contoh soalnya, limit x kuadrat plus 2x untuk x mendekati 3. Berarti nanti bisa dituliskan, ya dipisah ya, jadinya limit x kuadrat untuk x mendekati 3 plus limit 2x untuk x mendekati 3. Terus selanjutnya, 3-nya disubstitusikan di x. Jadinya nanti 3x kuadrat plus 2 kali limit x untuk x mendekati 3. Jadinya nanti 9 plus 2 kali, ini 3-nya dimasukkan di x ya, jadinya 9 plus 2 kali 3, jadinya 9 plus 6 sama dengan 15. Selanjutnya yaitu sifat yang kelima, perkalian ya. Limit fx kali gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx x mendekati a dikalikan dengan limit gx untuk x mendekati a. Ini mirip yang tadi, cuma ini tandanya kali ya. Jadi nanti untuk penulisan limitnya dipisah gini. Untuk contohnya, limit x kuadrat dikali x untuk x mendekati 2. Nah, ini nulisnya dipisah. Seandainya nanti kalian sudah paham langsung juga nggak masalah ya. Ini karena kita masih mempelajari sifat, jadi kita menggunakan sifat dulu. Limit x kuadrat kali x untuk x mendekati 2 sama dengan limit x kuadrat x mendekati 2 dikalikan dengan limit x untuk x mendekati 2. Ini ada kesalahan ya, seharusnya ini min 2 ya. Jadi jawabannya min 2, mohon maaf. Jadi nanti sama dengan min 2 kuadrat dikalikan dengan min 2. Sehingga jadinya nanti 4 kali min 2, sehingga sama dengan min 8. Berikutnya sifat yang keenam. Limit fx per gx untuk x mendekati a sama dengan, nah ini sama aja nulisnya dipisah ya. Jadinya nanti limit fx untuk x mendekati a per limit gx untuk x mendekati a. Dengan gx untuk x mendekati a tidak boleh sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Karena gx sebagai penyebut, syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0 hasilnya menjadi tak terdefinisi. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Limit x kuadrat plus 3 per x plus 1 untuk x mendekati 1 sama dengan limit x kuadrat untuk x mendekati 1 plus limit 3 untuk x mendekati 1 per limit x untuk x mendekati 1 plus limit 1 untuk x mendekati 1. Nah, selanjutnya satunya tinggal disubstitusikan di x-nya. Jadinya nanti
1 kuadrat plus 3 per 1 plus 1. Sehingga jadinya nanti 1 plus 3 per 2. Sehingga sama dengan 4 per 2. Sama dengan 2. Berikutnya, sifat yang ketujuh. Limit f(x) dipangkatkan n untuk x mendekati a. Maka sama dengan limit. Nah, ini ya kurungnya ditaruh depan sini ya. Limit f(x) untuk x mendekati a dipangkatkan n. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Limit 3x kuadrat dikurangi 1 dipangkatkan 5 untuk x mendekati 1. Maka nanti sama dengan, kita masukkan di sifat ya, jadinya limit 3x kuadrat dikurangi 1 dipangkatkan 5 untuk x mendekati 1. Kemudian angka 1-nya disubstitusikan di x-nya. Sehingga jadinya 3 kali 1 kuadrat dikurangi 1 dipangkatkan 5. Sehingga sama dengan 3 dikurangi 1 pangkat 5. Hasilnya 2 pangkat 5. Sama dengan 32. Selanjutnya sifat yang terakhir yaitu sifat yang ke-8. Limit akar pangkat n dari f(x) untuk x mendekati a. Maka nanti sama dengan akar pangkat n limit f(x) untuk x mendekati a. Dengan n-nya merupakan bilangan asli. Dan n-nya lebih besar dari sama dengan 2 karena dia merupakan akar ya. Terus akarnya itu semuanya ini ya merupakan anggota bilangan real. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Limit akar pangkat 3 dari x kuadrat plus 2 untuk x mendekati 5 sama dengan, nah ini limitnya masuk ya, akar pangkat 3 dari x kuadrat plus 2 untuk x mendekati 5. Kemudian nulisnya dipisah. Jadinya nanti akar pangkat 3 dari limit x kuadrat untuk x mendekati 5 plus limit 2 untuk x mendekati 5. Selanjutnya 5-nya disubstitusikan pada x-nya. Jadinya nanti akar pangkat 3 dari 5 kuadrat plus 2. Jadinya akar pangkat 3 dari 25 plus 2. Jadinya akar pangkat 3 dari 27. 27 bisa diubah menjadi 3 pangkat 3. Sehingga nanti jadinya akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Kalau ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat, jadinya 3 pangkat 3 per 3. Artinya 3 pangkat 1. Sehingga sama dengan 3. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari limit. Kita lihat untuk contoh soalnya. Ini mirip dengan yang tadi ya. Limit 2x plus 3x kuadrat untuk x mendekati 2. Nah, kemudian ditanya berapa hasil nilai limit fungsi di atas. Kita lihat untuk pembahasannya. Nah, kita terapkan untuk sifat limit yang nomor 4. Limit 2x plus 3x kuadrat untuk x mendekati 2. Nulisnya dipisah ya. Jadinya sama dengan limit 2x untuk x mendekati 2 plus limit 3x kuadrat untuk x mendekati 2. Kemudian 2-nya disubstitusikan pada x-nya. Jadinya nanti 2 kali 2 plus 3 kali 2 dikuadratkan. Jadinya nanti 4 plus 3 kali 4. Jadinya 4 plus 12 sama dengan 16. Jadi nilai limitnya adalah 16. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Limit dari x kuadrat dikurangi 5 dipangkatkan 3 untuk x-nya mendekati min 3. Nah, berapakah nilai limitnya? Kita lihat untuk pembahasannya. Untuk membahas ini kita terapkan sifat limit yang nomor 7. Limit x kuadrat dikurangi 5 dipangkatkan 3 untuk x mendekati 3 sama dengan, oh maaf itu min 3 ya, ini kurang min. Jadinya nanti sama dengan
limit X kuadrat dikurangi 5 untuk X mendekati min 3 dipangkatkan 3. Sehingga nanti jadinya min 3 kuadrat dikurangi 5 dipangkatkan 3. Sehingga jadinya nanti 9 dikurangi 5 pangkat 3. Jadinya 4 pangkat 3. Maka sama dengan 64. Jadi nilai limitnya adalah 64. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Ini agak beda ya. Tentukan nilai A yang memenuhi kesamaan. Limit 3x kuadrat plus AX dikurangi 5 untuk X mendekati 2 sama dengan min 9. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, ini masih sama dengan soalnya. Langkah pertama, min 2 ini ya, kita substitusikan di X-nya. Jadinya nanti 3 kali min 2 kuadrat plus A kali min 2 dikurangi 5. Kemudian min 9-nya pindah ruas jadi plus 9 sama dengan 0. Kemudian kita hitung, berarti ini 3 kali 4 ya. Jadinya 12. A kali min 2A ini dihitung jadinya plus 4 sama dengan 0. Sehingga nanti min 2A itu kalau kita jumlahkan min 2A plus 16 sama dengan 0. Sehingga nanti min 2A sama dengan min 16. Jadi nanti A sama dengan 8. Demikian materi untuk hari ini, pertemuan pertama ya. Semoga kalian bisa memahami. Saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.